Ya, sudah direkam. Oke, Bu Faiz, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bu Faiz sudah menyampaikan, sudah mengajar sudah mulai mengajar sudah mulai tahun 2007 ya. Berarti sampai sekarang itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Saya kira jenengan sudah banyak pengalaman ya dalam proses mengajar. Nah, eh, mungkin jenengan masih ingat waktu pendalaman materi, Bu Ais, terkait dengan itu identifikasi masalah. Ya, kemarin kan diminta ya untuk membuat mengidentifikasi masalah ya. Kira-kira kemarin yang saya ajukan itu masalahnya apa saja? Motivasi. Hmm. Ya, berarti ada dua masalah yang saya angkat terkait dengan motivasi belajar siswa yang pertama. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Eh, Kenapa jenengan itu kok mengangkat terkait dengan motivasi kurangnya motivasi belajar siswa? Literatur yang pernah jenengan baca apa saja, Bu? Saya, ya maksud saya itu yang pernah saya baca itu dari jurnal atau dari buku atau dari YouTube gitu loh. Oh gitu ya. Sama melihat kan untuk motivasi belajar siswa itu kan kurang ya, ya masih kurang. Kira-kira menurut sampean itu eh, solusi atau penentuan solusi yang terbaik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu seperti apa? Ya, berarti sebuah solusinya itu ya menggunakan metode demonstrasi ya. Tidak ada, tidak hanya demonstrasi saja. Iya, iya. Berarti eh, solusinya penggunaan metode demonstrasi ya dalam upaya untuk memotivasi belajar siswa. Berarti, ya. Nah, itu nanti kira-kira permasalahan itu saman langsung saman bawa ke PPL enggak, Bu? Kan bentar lagi kan akan ada PPL ini tentang surat Anas. Kenapa ada apa dengan surat Anasnya?
Ya, berarti zaman mengambil untuk PPL-nya surat Anas. Surat Anasnya kenapa, Bu? Hanya surat Anas saja? Oh, gitu. Berarti waktu pendalaman materi, ya, dari identifikasi masalah yang sampean angkat, yang pertama tadi, itu berubah ya, waktu berubah di tengah jalan waktu mau PPL, berarti ya? Oh, gitu. Nah, kira-kira dari surat An-Nas dalam proses pembelajarannya, ya, itu kenapa sampean kok mengambil itu? Ya, berarti Saman melihat bahwa sampai saat ini ya, anak-anak itu belum menerapkan bahwa Allah itu belum melindungi ya, belum ada upaya melindungi gitu ya. Nah, ya, berarti dalam kehidupan sehari-hari Saman melihat anak-anak itu belum menerapkan gitu ya. Loh, gimana? Nah, ya, nah ya, berarti kan selama ini Saman melihat karena Saman mengangkat permasalahan tentang surat An-Nas itu dalam kehidupan sehari-hari belum dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Baru Saman mengangkat, oh ternyata ini penting surat An-Nas itu untuk diterapkan maknanya dalam kehidupan sehari kan gitu. Nah, berarti kan Saman melihat anak-anak sampai saat ini belum menerapkan makna dari surat An-Nas itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oh, nah iya gitu. Jadi kan latar belakang pengangkatan surat An-Nas itu kan ya seharusnya anu Bu, mengangkat permasalahan yang istilahnya itu ingin sama lakukan ya, ingin sama lakukan dalam upaya untuk proses pembelajaran, memberikan solusi. Oh ternyata surat An-Nas dalam kehidupan sehari-hari ini kok belum dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik. Oh ini saya angkat menjadi sesuatu hal yang penting kan gitu akhirnya. Nah kan gitu. Ya, tapi kan berarti sama di situ melihat sampai saat ini berarti anak-anak itu belum memahami tentang makna surat An-Nas dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau sama mengatakan anak-anak sudah paham dalam kehidupan menerapkan surat An-Nas dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau sudah gitu kenapa untuk diangkat lagi kan gitu? Jadi kan tidak ada masalah. Jadi kan bukan masalah kalau sudah dipahami. Oke, kita lanjutkan terkait dengan surat An-Nas itu tadi ya, yang Saman bawa ke PPL. Oke lah, nanti biar nanti yang eh,
PPL ketika zaman maju ya, zaman menggunakan surat tetap menggunakan surat Anas itu. Nah, kira-kira rencana aksi sampean itu seperti apa? Ya, ya, ya. Berarti zaman menggunakan rencana aksi BBL atau PJBL itu. Uh, bisa diceritakan lagi produknya apa, Bu? Nanti kelasnya itu dibagi per kelompok. Gitu, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak ya. Kira-kira mungkin kalau ada dalam satu kelompok itu satu orang yang tidak aktif, umpamanya ya, umpama tidak aktif. Kira-kira seperti apa, Bu? Langkah kita itu untuk mengaktifkan dia. Oh gitu. Ya. Nah, dari ide sampean itu untuk memahamkan surat Anas atau memahamkan makna surat Anas kepada siswa, itu pernah enggak untuk biar ide kita itu terpercaya, ya, terpercaya. Sawan pernah nggak ngomong-ngomong atau melakukan wawancara kepada orang lain gitu? Hanya teman sejawat saja, Bu, mungkin. Gitu. Ya. Nah, setelah itu kira-kira ada nggak sisi-sisi penilaian dari proses pembelajaran itu?
Ya, bentuk-bentuk penilaiannya mungkin ada Bu, seperti apa kira-kira? Ya, dengan ketika atau siang gitu. Gitu ya. Semuanya yang saya sampaikan mulai dari awal akhir ini tadi, kira-kira itu sudah masuk ke RPP belum? Sebagian. Nah, jadi gini gitu. Ya, jadi eh, sama nanti waktu PPL itu kan harus sinkron ya dengan RPP. Nah, gini. Jadi dalam proses pembelajaran seorang guru itu kan patokannya atau pedomannya itu kan RPP ya, waktu ngajar. Nah, itu kalau RPP-nya tidak lengkap terus gimana dalam proses pembelajarannya? Nah, itu nanti mungkin kalau tidak sesuai dengan nanti akan ditanyakan. Nah, makanya RPP dengan proses pembelajaran ini harus pas. Jadi tolong nanti yang belum sesuai ya, dari sistem penilaiannya mungkin belum dimasukkan terkait dengan penilaian keterampilannya. Sudah dimasukkan belum di RPP untuk keterampilan sikap sudah ada di RPP ya. Itu soalnya harus sinkron Bu. Nanti waktu PPL jenengan harus sesuai nggih dengan RPP yang jenengan buat sendiri. Jangan kalau belum lengkap ya nanti silakan direvisi dulu gitu ya. Ya, di RPP-nya. Iya no, nah itu semuanya harus ada Bu. Mulai dari materi ajar, penilai sistem penilaiannya, nah, itu harus ada semua, harus lengkap. Ya. Nanti yang dipakai dalam PPL. Ya. Jadi kalau sekarang belum lengkap, silakan direvisi untuk dilengkapi kembali ya. Oke, mungkin itu gitu, Faiz. Hmm. Nah, untuk RPP-nya ini sudah ada kesepakatan ya semuanya itu harus pakai kurikulum Merdeka. Tidak boleh pakai yang K13 ya. Karena nanti kita ke depan itu harus pakai kurikulum Merdeka semuanya ya. Oke, bisa dipahami ya. Dalam ditanyakan gitu ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan sudah bisa dipahami ya. Terima kasih Bu Faiz atas waktunya. Mohon maaf ya. Ya. Kalau ada saya ucapan saya yang tidak berkenan di hati
Oke, terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, sama-sama.